Anda sering lari pagi, menggendong anak, atau naik turun tangga? Organ apa yang paling berperan pada kegiatan tersebut? Ya, tulang dan sendilah yang paling berperan dalam segala pergerakan manusia. Tulang merupakan penopang tubuh sehingga bisa melakukan ribuan gerakan setiap harinya. Sementara sendi merupakan penghubung antar tulang yang membentuk sistem gerak pada manusia. Osifikasi atau proses pembentukan tulang berawal ketika kita masih dalam kandungan yang berumur 6-7 minggu. Proses ini berlangsung hingga kita lahir dan beranjak dewasa. Ketika masih bayi, kita memiliki sekitar 300 tulang yang sebagian besar adalah tulang rawan. Namun ketika beranjak dewasa, beberapa tulang ada yang mengalami degenerasi atau kemunduran bentuk dan fungsi, ada yang melebur dan membentuk tulang keras atau osteon. Tulang-tulang ini dihubungkan oleh persendian yang diikat oleh jaringan yang disebut ligamen. Persendian bergerak karena dilapisi oleh minyak sendi. Sama seperti pelumas, minyak sendi inilah yang memperlancar gerakan kita. Jika minyak sendi habis, maka gerakan yang terjadi pada tubuh menimbulkan sakit yang luar biasa. Berdasarkan jaringan penyusun dan sifat fisiknya, tulang dibedakan menjadi dua jenis, tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteon. Tulang rawan memiliki sifat lentur karena tersusun atas zat-zat interseluler yang berbentuk jeli yang berupa kondroitin sulfat. Di dalamnya terdapat serabut kolagen dan elastin. Pada orang dewasa, tulang rawan jumlahnya sangat sedikit dibandingkan anak-anak. Ketika dewasa, tulang rawan hanya ditemukan di cuping hidung, cuping telinga, antara tulang rusuk dan tulang dada, sendi-sendi tulang, antar ruas tulang belakang, dan pada cakra epifisis. Jenis tulang yang kedua adalah tulang keras yang berfungsi menyusun berbagai sistem rangka. Osteon tersusun atas osteoblas atau sel pembentuk jaringan tulang, osteosit atau sel-sel tulang dewasa, dan osteoklas atau sel penghancur tulang. Sama seperti tulang, sendi pun terdiri atas beberapa jenis menurut sifatnya. Sendi kaku merupakan persendian yang tersusun dari ujung-ujung tulang rawan yang menghasilkan sedikit gerakan yang bersifat kaku. Contoh gerakan pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Kemudian ada sendi mati, yaitu persendian yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan, seperti hubungan antar tulang yang membentuk tengkorak. Sendi yang terakhir adalah sendi gerak. Sendi ini memiliki banyak gerakan secara bebas. Sendi gerak menghasilkan beberapa gerakan antara lain, sendi engsel yang menghasilkan gerak satu arah seperti pada lutut dan sikut. Kemudian ada sendi pelana, yaitu sendi gerak yang menghasilkan gerak dua arah, seperti gerak tulang telapak tangan dan ibu jari. Setelah itu ada sendi putar yang menghasilkan gerakan memutar seperti pada lengan bawah dan lengan atas. Sendi gerak selanjutnya adalah sendi peluru yang menghasilkan gerakan bebas ke segala arah seperti pada gelang bahu dan lengan atas. Lalu ada sendi luncur yang menghasilkan gerakan badan dapat melengkung ke depan dan ke belakang ataupun gerakan memutar badan. Sendi gerak yang terakhir adalah sendi geser yang menghasilkan gerak menggeser seperti pada tulang belakang. Tulang dan sendi seperti yang merupakan organ yang sangat kokoh dan tahan banting. Namun banyak di antara kita tidak menyadari bahwa kebiasaan sehari-hari bisa mengancam kesehatan tulang dan sendi kita. Bagi pekerja kantoran, beraktivitas di depan komputer adalah makanan sehari-hari. Tanpa disadari, mereka yang bekerja di kantor tidak pernah beranjak dari kursi karena asyik dengan pekerjaannya. Walaupun mengalami kejenuhan, banyak yang mengobatinya dengan bermain game yang ada di komputer. Hal ini bisa mempengaruhi kesehatan tulang dan sendi kita. Jika berada di depan komputer, usahakan menarik diri dari komputer setelah 2 jam. Berdirilah sebentar untuk meregangkan otot-otot dan menggerakkan anggota tubuh agar sendi tidak menjadi kaku. Beauty is pain. Kalimat ini bukan hanya sekedar pepatah Inggris. Hal ini sering terjadi pada wanita. Salah satunya adalah menggunakan sepatu berhak tinggi agar terlihat lebih cantik dan anggun. Namun jika ini dilakukan sering dan lama, akan mengancam kesehatan tulang belakang. Kebiasaan yang satu ini sering tidak disadari juga, yaitu menyilangkan kaki. Rasanya lebih nyaman dan terlihat keren. Namun ternyata hal ini memberikan tekanan pada salah satu tulang secara berlebih. Dampaknya bukan hanya pada tulang kaki saja, tetapi juga tulang belakang,
pinggul, dan bagian pelvic. Kebiasaan diet juga berbahaya bagi tulang loh pemirsa. Banyak pria maupun wanita melakukan diet tanpa aturan yang jelas. Hal ini berpengaruh pada asupan gizi, termasuk kalsium dan vitamin D. Dua zat makanan ini membuat pertumbuhan tulang menjadi terganggu. Diet seperti ini bisa mengakibatkan pengeroposan tulang. Kebiasaan terakhir yang mengganggu tulang dan sendi adalah penggunaan tas ekstra berat. Baik tas samping maupun tas punggung, keduanya bisa merusak tulang dan sendi kita jika penggunaannya terlalu berat dan dalam waktu yang lama. Membawa tas samping secara terus-menerus bisa membuat salah satu sisi bahu terlihat lebih tinggi dari yang lainnya. Sementara tas punggung bisa mengganggu kesehatan tulang bahu dan punggung. Ada banyak jenis gangguan tulang dan sendi pada dunia medis. Namun yang sering dijumpai adalah pengeroposan tulang atau osteoporosis dan penyakit radang sendi atau osteoartritis. Umumnya osteoporosis disebabkan karena kekurangan asupan kalsium yang terjadi akibat menurunnya jumlah kalsium yang diproduksi tubuh seiring bertambahnya usia. Namun konsumsi makanan dan gaya hidup menyebabkan manusia muda pun terancam mengalami osteoporosis. Demikian juga penyakit radang sendi. Penyakit yang sering disebut pengapuran ini juga sering ditemukan pada kelompok usia muda. Misalnya para atlet yang sering melakukan aktivitas berat yang membuat bantalan sendi semakin menebal dan tidak lentur. Namun jangan takut, karena kini ada Caldana Flex yang merupakan suplemen makanan yang berfungsi membantu memelihara kesehatan tulang dan sendi.